Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya kuliah hari ini. Kuliah terakhir hari ini adalah tentang alkilasi ya. Jadi nanti untuk UAS materinya adalah sulfonasi, nitrasi, dan alkilasi. Jadi bentuk ujiannya adalah open book ya. Jadi silakan saudara bawa catatan-catatan, silakan. Dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh Ibu ya. Sekali lagi, jadi sifat ujian nanti open book ya. Ibu share screen untuk materi yang terakhir ini ya. Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Udah ya. Oke, jadi salah satu proses di dalam sintesis senyawa organik adalah alkilasi. Jadi alkilasi itu kita memasukkan ion alkil atau radikal alkil. Kalau ion berarti nanti fasanya larutan ya, fasanya liquid. Bentuknya nanti ion alkil. Kalau gas nanti radikal alkil namanya. Nanti boleh alkil yang masuk, alkil atau benzil ya. Nih, nanti masuknya secara substitusi atau adisi ke dalam bahan baku berupa senyawa hidrokarbon. Gitu ya. Jadi alkil atau benzil. Nanti saudara harus tahu alkil itu apa, saudara pasti tahu kan alkil itu yang seperti apa, benzil itu yang seperti apa ya. Nah, untuk bahan baku proses alkilasi yang sudah banyak diindustrialisasi, misalnya kita bisa pakai alkana ya. Jadi senyawa-senyawa organik yang golongan alkana. Ya, misalnya metana, propana, etana ya. Kemudian senyawa aromatik, benzen bisa juga kita gunakan sebagai bahan baku benzen dan turunannya. Kemudian senyawa alkohol dan fenol atau senyawa selulosa. Ini juga bisa kita jadikan sebagai bahan baku. Kemudian senyawa yang mengandung nitrogen, contohnya anilin. Ini banyak digunakan di industri pada saat kita mau bikin dyes atau pewarna organik ya, maksudnya senyawa pewarna organik itu bukan pewarna alami, tapi pewarna yang disintesis di pabrik. Ini biasanya untuk dyes pewarna tekstil. Nanti pewarna-pewarna yang disintesis di pabrik ini nggak bisa kita pakai untuk misalnya dipakai untuk pewarna makanan, itu nggak bisa, ya. Sebentar. Nah, selanjutnya bisa juga bahan bakunya kita pakai gunakan logam. Contohnya adalah timbal. Timbal, contohnya PB, itu bisa digunakan sebagai salah satu proses alkilasi, sebagai bahan baku untuk salah satu proses alkilasi. Itu bahan baku. Nah, kemudian agentnya, apa saja agentnya? Kita bisa gunakan golongan olefin. Olefin, golongan olefin, contohnya etilen, itu berarti alkena ya. Olefin itu alkena, contohnya etilen, propilen, butilen. Ya, kita jarang menggunakan yang agak panjang. Cukup sampai butilen, biasanya nggak pernah panjang-panjang kalau untuk agent. Ya, nggak pernah rantainya terlalu panjang. Kemudian alkoholnya juga sama, nggak panjang-panjang, metanol, etanol, gitu. Kemudian yang lain agentnya bisa gunakan kita, ini alkil halida. Ya, alkil halida, ini alkil
contohnya ini CH3 golongan halida itu yodium, klor, brom. Gitu ya. Nah, ini misalnya ada metil iodium, metil klorida, bromida. Dan alkil metil sulfat, etil sulfat. Jadi pendek-pendek aja, etil. Jadi 2, 1, 2 sampai 3 lah si agentnya ya, rantainya. Kemudian untuk bisa pakai arakil halida, contohnya benzil klorida. Ya, jadi benzen yang turunannya ada atom H-nya salah satu disubstitusi dengan menggunakan Cl. Ya. Nah, aplikasi produk alkilasi ini sangat luas. Contohnya pada saat kita mau bikin gasolin, atau misalnya pada saat kita mau bikin bahan bakar, ya bahan bakar itu misalnya perlu tertentu ininya panjangnya, perlu tertentu panjangnya misalnya 8. Nah, kemudian dari yang pendek-pendek ini, dari rantai yang pendek-pendek itu kita satu-satukan sampai dia membentuk rantai yang kita inginkan. Jadi alkilasi itu kayak menambah-nambah rantai, ya menyambung-nyambungkan rantai gitu. Nah, kemudian karet sintetis, karboksimetil selulosa, ini juga salah satu produk daripada alkilasi. Karboksimetil selulosa itu digunakan, CMC itu digunakan sebagai pengental untuk cat, ya, cat tembok misalnya, supaya kental dan mudah diaplikasikan ke produk tembok ataupun misalnya produk besi yang seperti itu ya. Etil selulosa ini juga sama, selulosa yang disubstitusi atau dimasukkan, ditambahkan atau diadisi gugus etil sehingga nanti sifatnya berubah. Yang tadinya selulosa itu mudah putus, ketika sudah ditambahkan gugus etil selulosa menjadi tidak mudah putus dan sangat plastis. Ini sebagai bahan baku untuk plastik etil selulosa, plastik yang sifatnya biodegradable, ya. Nah, ini mekanisme reaksi alkilasi. Ini kita lihat di fasanya liquid. Kalau fasanya liquid, ini suhunya ini di 30 derajat Celcius saja. Ini endoterm ya. Suhunya sekitar 30 derajat Celcius paling tinggi, tapi kita harus pakai katalis. Katalisnya bisa H2SO4, ya, H2SO4, hidrogen fluorida, kemudian hidrogen klorida, AlCl3, FeCl atau boron fluoride, ya. Ini bisa. Katalis contohnya nih. Contohnya parafin dengan olefin. Jadi agentnya olefin nih ya. Kemudian kita mau mengakilasi isoparafin. Ini isoparafinnya ini nih. Isoparafin itu berarti kan parafin yang rantainya iso, yang rantainya bercabang. Ya, yang rantainya bercabang. Sehingga kita menghasilkan produknya apa? Nih. Produknya apa nih? Sebentar. Dialkilasi. Ini produknya yang ini nih. Sama iso ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama bentuknya tapi lebih, ini rantainya berapa isoparafinnya? 1, 2, 3 kan? Nah, C-nya 1, 2, 3, 4. Mau kita bikin isoparafinnya itu menjadi produknya isoheksan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksan. Ini heksan asalnya iso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Asalnya isobutan ya.
Isobutan 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Jadi dari isobutan ini, si bahan bakunya isobutan, mau kita ubah nih, yang C-nya isonya jadi asalnya 4, mau kita ubah menjadi isoheksan 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah untuk gasolin sintetis, untuk bahan bakar sintetis. Jadi rantainya mau kita tambah. Rantainya kita tambah dengan menggunakan proses alkilasi. Nah, agentnya itu kita gunakan olefin. Olefin itu alkena, ya alkena rantai ganda ini ya, yang C-nya 2. Ini namanya olefin. Alkena yang rantainya 2, etena ya. Nah, gitu. Nah, ini katalisnya HCl dan AlCl3. Jadi katalisnya dicampur sebagai donor proton. Jadi ketika dia si HCl dan AlCl3 ini bereaksi dengan olefin, sehingga dia akan menghasilkan si ion ini, alkil. Ini ion alkilnya ya. Halo, ion alkil dan ini karbonium ion. Nah, ion alkil maupun karbonium ion ini karena sifatnya ion, nanti dia akan lebih reaktif sehingga bisa bereaksi dengan bahan baku. Nah, ini bahan bakunya nih, lihat. Ketika bahan baku isobutana, nih, isobutana bereaksi dengan ion alkil dan ion AlCl4, dia akan mulai menghasilkan senyawa-senyawa intermediat. Ini jadi senyawanya ini jadi bermuatan nih. Bermuatan. Nah, H-nya pindah ke sini. Jadi yang ini jadi tidak bermuatan. Ya. Ini jadi gas metan nih. Jadi tidak bermuatan. Nah, kemudian senyawa yang bermuatan ini bereaksi dengan AlCl4, tetap masih ikut nih AlCl4 minusnya, bereaksi lagi dengan olefin. Nah, si olefinnya ini akan langsung terikat. Ini gugus ininya putus ya. Gugus rantai gandanya putus, langsung terikat ke sini. Nah, ini udah mulai nih rantainya udah mulai panjang. Ya. Kemudian terus ini third butyl ionnya ya. Terus jadi ini selalu harus bersama-sama ini. Ya, terus bersama-sama sehingga membentuk senyawa antara ini, senyawa antara yang membentuk kesetimbangan. Jadi bolak-balik bikin senyawa ini dulu, bikin senyawa ini, posisinya pindah-pindah aja nih. Dari sini jadi ini, kemudian berubah lagi jadi ini gitu. Nah, kemudian nanti senyawa antara yang terakhir itu bereaksi lagi dengan isobutana sebagai bahan bakunya. Nah, dari sini baru dia mulai menjadi produk terakhir yang stabil. Ini yang disebut isoheksana. Isoheksana plus AlCl4 minus sama third butyl ion. Nah, ini yang disebut third butyl ion atau ion alkil, alkil ion. Nih. Nah, ini yang terus nanti dia akan mengulang lagi siklus alkilasinya. Nah, itu adalah mekanisme reaksi dari proses alkilasi, Ibu ulangi, di mana bahan bakunya yang pertama adalah isobutana ya, isobutana, parafin dalam bentuk isobutana. Kita mau ubah menjadi isoheksana dengan menambahkan si agentnya adalah olefin. Ya, jadi yang pertama kali dia membentuk ion-ion yang reaktif itu adalah agentnya dengan bantuan katalis. Katalis sebagai donor proton, sama seperti reaksi-reaksi yang sebelumnya, katalis itu sebagai donor proton. Oke, itu adalah yang fasanya liquid. Nah, kalau misalnya fasanya uap, karena fasanya uap otomatis tidak dilakukan di temperatur rendah. Harus di temperatur tinggi, 500 derajat Celcius. Karena udah temperaturnya tinggi, tekanannya juga tinggi, sekitar 2.500 sampai 4.000 PSI, kita tidak perlu pakai katalis. Tidak usah.
Nah, ini contohnya kita mau alkilasi propana, ya. Ini propana parafin, propananya rantainya lurus. Ini kalau misalnya rantainya lurus, ini harus ini kan ikatannya kuat banget, kuat sekali, energinya kuat sekali, sehingga kita harus alkilasinya di fasa gas, temperatur dan tekanannya harus tinggi. Sedangkan tadi yang iso-iso itu karena bentuknya iso relatif lebih rendah ya, energinya kita bisa di fasa liquid, cuman harus ada bantuan katalis. Nah, nanti mekanisme reaksinya bukan pembentukan ion, tapi pembentukan radikal bebas. Nah, jadi radikal alkil nih, radikal alkil. Nih, apa? Mekanismenya pertama nih propananya dulu. Justru yang akan terradikalisasi menjadi radikal alkil, etil, dan radikal alkil metil. Nih yang ada tanda titik tebal ini adalah radikal alkil. Nah, ketika radikal alkilnya sudah terbentuk, dia akan mudah bereaksi dengan apapun bahan yang ada di dalam campuran reaksi ini. Nih, dia bereaksi lagi. Nih dengan propana ya, propana yang masih belum terradikalisasi, sehingga membentuk isopropana yang terradikalisasi, bentuk iso. Nah, dihasilkan gas metan ini. Nah, ini nanti radikal isopropana ini kemudian baru bereaksi dengan etilen sebagai agentnya. Sebagai agent. Kenapa etilen dijadikan sebagai agent? Karena di sini kan ikatannya ganda ya. Nah, kalau ikatannya ganda ini mudah diserang, energinya kecil. Nah, ketika lepasnya ikatan gandanya, langsung bereaksi menjadi radikal yang lebih panjang. Ini udah mulai nyampur, udah mulai terikat nih, ikatannya udah mulai panjang. Nah, terus nanti radikal yang udah panjang ini, radikal alkil yang panjang ini akan bereaksi lagi dengan propana, bahan baku, sehingga menghasilkan produk isopentana. Ini produknya isopentana. Jadi kita ingin punya produk isopentana dari propana dan olefinnya etilen gitu. Nah, jadi ini kemudian ini ada isopropil radikal, dia akan memulai siklus lagi. Siklus ini nih, nanti dia akan bereaksi lagi dengan etilen, menghasilkan radikal yang panjang, isopropil atau isopentana ya, yang masih dalam bentuk radikal. Nah, akhirnya ini produknya isopentana. Nah, itu nanti kemudian nanti bisa dikondensasi sehingga ini menjadi sama, ini sebagai salah satu contoh menghasilkan bahan bakar. Bahan bakar dari rantai yang pendek-pendek menjadi rantai yang lebih panjang. Jadi intinya kalau alkilasi itu kita menambah rantai. Menambahkan rantai dari yang pendek menjadi lebih panjang. Itu prinsip dari alkilasi, ya. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah bahas kalau misalnya alkilasinya ketika alkilnya itu berikatan dengan C, ya, terikat pada C. Bisa juga kalau misalnya nanti si alkilnya ini terikat pada atom O, bisa. Atau alkilnya ini bisa terikat pada atom N. Alkilnya ini akan bisa juga terikat pada logam. Nah, ini tergantung daripada bahan bakunya. Bahan bakunya apa? Kalau bahan bakunya misalnya parafin, ya pasti akan klasifikasinya yang pertama. Kalau misalnya bahan bakunya alkohol, klasifikasinya yang kedua. Kalau bahan bakunya anilin, berarti klasifikasinya yang ketiga. Bahan bakunya logam, ya klasifikasinya yang keempat. Nah, alkil-alkilnya nanti dipasok dari mana? Ya dipasok dari agentnya. Gitu ya. Ibu coba jelaskan ini satu-satu ya. Ini untuk yang kedua. Contohnya yang di atas itu udah dijelaskan oleh Ibu ya. Yang di atas untuk yang alkil terikat pada atom C, fasanya itu bisa apa?
bisa fasa liquid, bisa juga fasa gas. Ya, tergantung dari bahan bakunya. Nah, ini contohnya lagi. Suhu tinggi, reaksinya reaksi radikal ya, jadi namanya reaksi rantai. Nah, karena radikal bebas biasanya banyak sekali produk samping. Karena nanti radikal bebasnya itu bisa menyerang kemana-mana dan menghasilkan produk yang beragam juga. Kalau suhunya rendah, berarti perlu katalisator. Perlu katalis. Tadi katalisnya campuran AlCl3 ditambah HCl, atau AlCl3 tambah H2SO4, atau ditambah HF. Reaksi ion fasa cair. Nah, itu bedanya. Nah, ini contoh lain yang C, alkilnya terikat pada atom C. Ini pada saat saudara mau membuat deterjen. Kemarin kan di sulfonasi itu saudara udah sampai ke dodeksil benzennya ya. Dodeksil benzen kemudian disulfonasi dengan menggunakan oleum. Nah, ini kita bikin dulu dodeksil benzen. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya benzen. Nih, benzen itu senyawa aromatik. Saudara sudah paham? Nanti si benzennya itu kita rekatkan senyawa propen tetramer. Propen tetramer. C6H6 4 kali. Jadi C-nya 12. Rantainya panjang banget ini, C-nya 12. Sehingga nanti bentuk strukturnya itu seperti layangan. Jadi senyawa benzen, terus nanti si H, salah satu H-nya tersubstitusi oleh ini C12H24 ini. Ya, nih. Jadi nanti produknya C6H5, C12H25, H25. Ini H yang dari sini digabung ke sini. Jadi C12H25. Ini yang disebut sebagai dodeksil benzen. Ya. Ini gunakan AlCl3, ininya Pak. Katalisnya suhunya tidak terlalu tinggi. 115 derajat Fahrenheit, nanti silakan saudara ubah ke derajat Celcius itu berapa. Ya. Ini salah satu contoh pembuatan alkyl aryl deterjen namanya, atau alkyl aryl deterjen itu dodeksil benzen. Nah, kemudian kita mau bikin isopropil benzen juga bisa dengan bahan bakunya benzen dan propilen. Ya, itu senyawanya disebut senyawa kumen isopropil benzen, ini sama. Nih, ini benzennya, terus salah satu H-nya ini adalah C3H7 rantainya. Jadi seperti layangan ya. Benzennya itu layangannya, kemudian buntutnya itu C3H7 gitu ya. Nah, ini digunakan dalam pembuatan deterjen, aplikasinya gasolin sintetis, etil benzen, membuat stiren, styrofoam. Ya. Nah, itu. Oke, nah kalau misalnya kita pakai bahan bakunya alkohol, bisa yang nanti si alkilnya akan terikat pada atom O. Contohnya pada pembuatan etil eter, ya. Bahan bakunya ini apa? Alkohol. Nih bahan bakunya alkohol. Nanti sumber etilnya ini etil metil ya, ini ya, metil klorida. Agentnya. Nah, sehingga nanti si metilnya itu akan terikat pada O. C2H5O, nah ini metilnya. Ya, alkilnya itu terikat pada atom O membentuk etil eter. Seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian pada pembuatan ini etil selulosa nih. Etil selulosa ini ya. Jadi ketika kita punya natrium selulosa sama ini agentnya, kalau di sini metil klorida, di sini etil klorida. Jadi yang mau kita alkil yang mau kita masukkan atau yang mau kita tautkan ke dalam bahan baku itu adalah metil. Nih, nanti dia akan terikat ke sini.
menggantikan ion Na-nya sehingga menjadi etil selulosa. Nah, ini merupakan bahan baku untuk industri plastik biodegradable yang lebih tahan terhadap asam dan basa. Nanti kondisi operasinya Anda cari sendiri nih ya. Kondisi operasi membuat etil selulosa itu seperti apa? Nanti saudara cari sendiri. Mekanisme reaksinya seperti apa? Itu boleh saudara cari sendiri. Ya. Nah, kemudian alkil yang terikat pada atom N pada saat Anda mau bikin dimetil anilin. Ini digunakan untuk sintesis pewarna tekstil dyes ya. Ini banyak. Bahan bakunya ini anilin. Anilin itu senyawa benzen, turunan dari senyawa benzen ya. Yang tersubstitusi hanya dengan NH2 ini. Nah, agentnya kita pakai metanol sebagai sumber etil atau sumber akil, sumber metilnya nih CH3 ya. Metanol. Nah, sehingga nanti terikat nih dua ya. 2 metanol, nanti CH3-nya terikat pada atom N. Ini juga terikat pada atom N, ini disebut dimetil anilin. Nah, ini nanti sebagai bahan baku untuk pembuatan berbagai zat warna ya. Sekali lagi nanti ini Ibu sarankan Anda cari nih yang etil selulosa ini di referensi, silakan Anda cari etil selulosa, mekanisme reaksi yang benernya seperti apa, yang komplitnya seperti apa, kondisi operasinya seperti apa, aplikasinya untuk apa saja ya. Nah, kemudian ini ada untuk kalau misalnya alkil terikat pada logam. Logam yang banyak digunakan adalah bahan bakunya adalah PbNa. Ini timbal dalam bentuk garam ininya ya, ini garam PbNa. Ya, ini padat sifatnya untuk membuat TeL, tetraetilit. Tetraetilit sebagai bahan anti knocking pada BBM dan menaikkan bilangan oktan. Jadi di dalam bahan bakar itu ditambahkan TeL, fungsinya adalah untuk meningkatkan bilangan oktan daripada bahan bakar, bensin terutama. Ya. Nah, kalau bilangan oktannya naik, nanti kemampuan pembakaran juga semakin tinggi. Nah, ini PB, nanti PB-nya akan mengikat 4 etil nih. Namanya tetra, 4 etil etilit. Litnya PB ya. Timbal. Ini ininya etilnya 4C2H54 TeL. Nah, itu. Untuk peralatan proses alkilasi, karena di sini kita memakai katalisnya yang asam, AlCl3 ditambah H2SO4, atau tambah HCl, tambah HF, ya otomatis berarti bahan konstruksinya juga harus tahan terhadap pH yang rendah, ya. Sehingga nanti bisa konstruksinya copper atau tinned copper. Atau misalnya si bahan yang stainlessnya dilapisi dengan monel atau enamel. Jadi dia akan tahan terhadap asam. Nah, kalau misalnya kita dilakukan dalam fasanya itu gas, ya, temperatur dan suhunya tinggi, otomatis nanti tidak bukan tangki biasa, tapi harus dalam bentuk vessel yang memang tahan terhadap suhu dan tekanan tinggi. Dengan pemanasannya kita bisa pakai superheated steam. Jadi prinsipnya mirip seperti autoclave ya. Jadi di sini tekanan tinggi dipanaskan dengan superheated steam, gas atau minyak panas. Ya, seperti itu. Ini bentuknya kayak gini nih. Kalau misalnya Anda ini bentuk reaktor, kalau seandainya Anda kerja di fasanya gas. Ya.
Di fasanya gas, bentuknya harus reaktor yang tahan terhadap tekanan yang tinggi. Ya, demikian juga misalnya kalau misalnya Anda menggunakan agentnya yang cukup beracun, hati-hati penanganannya supaya memang tidak ada bahan baku yang lepas, gas-gas yang lepas keluar daripada areal pabrik itu sehingga bisa meracuni pekerja itu ya. Jadi ini sebagai keselamatan kerja. Nah, itu adalah proses alkilasi. Ya, proses alkilasinya beragam. Bisa alkilnya terikat pada atom apa saja, N, O, C, atau logam, tergantung daripada bahan bakunya. Nah, tiap bahan baku otomatis punya kondisi operasi yang berbeda-beda. Kalau misalnya bahan bakunya parafin rantai panjang, lurus, berarti harus dalam kondisi fasanya uap atau gas karena dia membutuhkan energi yang tinggi untuk memotong ikatannya. Ya. Oke, ini kita ke selanjutnya. Si Ibu ngebut ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting saudara paham. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, sebelum Ibu lanjut, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Kalau enggak ada, Ibu lanjutkan. Ini contoh aplikasi proses alkilasi. Tadi Ibu sudah jelaskan kita mau bikin alkyl aryl deterjen atau dodeksil benzen ya, sebagai salah satu bahan baku untuk pembuatan deterjen. Dodeksil benzen juga disebutnya alkyl aryl deterjen, sama. Karena kenapa? Arylnya itu bukan aryl Peter Pan ya. Arylnya itu mengacu kepada ini C6H15. Ya. Nah, alkilnya itu C12H25 gitu. Ya, itu namanya alkyl aryl deterjen. Ini gambarnya gini, gambarnya. Tadi reaksinya di atas udah kayak gini ya. Benzen tambah propentetamer atau dedeksen, kemudian kasih katalis AlCl3, dipanaskan pada temperatur yang cukup rendah, ya, langsung menjadi dodeksil benzen. Ya, reaksinya sederhana. Langsung aja dia terikat atau tertautkan benzen dan sini. Nah, ini di sini ininya flow sheet-nya kayak gini. Kemarin yang bawah ini kan flow sheet untuk reaksi sulfonasi nih, yang bawah yang kemarin Ibu sudah jelaskan. Yang atas ini flow sheet untuk reaksi alkilasi. Ya. Untuk reaksi alkilasi ini benzen bahan bakunya. Ini dodeksen langsung disatukan. Set langsung masuk ke dalam ini ininya apa si reaktornya. Ya. Ini di reaktornya. Kemudian ditambahkan AlCl3 di sini. Kemudian ini ada koilnya. Ini koilnya nih seperti ini. Ini sebagai pemanasnya. Pemanasnya. Jadi ini air yang masuk dan air keluar sebagai pemanasnya. Sehingga temperaturnya naik sedikit. Nah, ini driver itu adalah sebagai pengaduk. Jadi di sini diaduk antara benzen dan dodeksen. Ya, suhu operasinya 115 derajat Celcius. Nah, nanti ini gampang aja kalau udah selesai, langsung di settler masuk ke sini. Di settler itu fungsinya untuk apa? Untuk memisahkan si AlCl3-nya. Jadi katalisnya nanti katalisnya itu terendapkan, sedangkan produknya itu akan naik ke atas. Si katalisnya nanti terendapkan, masuk lagi ke reaktornya. Kan ini katalisnya bentuknya padatan. Ya, oke. Nah, kemudian dia masuk ke fraksionator dulu nih. Jadi ada beberapa fraksionator, artinya pemisah. Kolom yang memisahkan.
ini dipisahkan dulu di sini benzennya. Ya, jadi kalau misalnya ada benzen yang tidak ikut bereaksi, ini dipisahkan di sini. Ya, dipisahkan di sini nih. Nah, dipisahkan di sini, ini benzennya dipisahkan, kemudian dimasukkan ke sini. Ya, jadi benzennya ini sebagai produk atas. Ya, otomatis kan boiling point-nya atau titik didihnya benzen itu lebih rendah dibandingkan produk. Nih. Produknya kan ini titik BM-nya, kalau mau lihat titik didih suatu produk tuh lihat BM-nya nih. Kalau BM-nya besar, berarti dia titik didihnya lebih besar. Nih, kalau BM benzen kan lebih kecil dibandingkan dodeksil benzen. Otomatis dia menjadi produk yang menguap. Jadi dia produk atas ke sini. Nanti dibalikin lagi ke storage-nya benzen. Nah, sebagai produk bawah, ini dodeksil benzennya. Nanti kita purifikasi dodeksil benzennya. Dipurifikasi ke intermediate fractionator. Nah, cuman dalam prosesnya tidak selalu si C-nya itu nih, lihat. Si ini kan yang benernya harusnya di sini C-nya 12. Ya. C12H25. Nah, dalam prosesnya tidak selalu yang tertaut itu C12H25. Tapi juga bisa jadi C6H5, C11H23. Bisa. Jadi produknya ada C6H5, C11H23, ada C6H5, C12H25, itu yang kita inginkan. Ada juga yang lebih berat, C6H5, C13H27. Gitu, ya. Nah, sehingga nanti dipisahkan di sini nih. Nah, dipisahkan di sini. Yang C11-nya dipisahkan sebagai produk atas, yang lebih berat C12 dipisahkan sebagai produk bawah. Nih. Gitu. Jadi ini light alkyl aryl hidrokarbon. Jadi ini yang C11. C6H5, C11H23 ini. Nah, kemudian nanti yang C12 sama C13-nya ke sini. Nah, ini nanti yang heavy, yang sebagai produk bawahnya, heavy alkyl aryl hidrokarbon ke sini sebagai produk bawahnya. Nah, sebagai produk bawahnya atas itu yang kita inginkan, yaitu dodeksil benzen yang C12 ya. Nah, ini langsung dimasukkan ke proses selanjutnya, yaitu untuk disulfonasi menjadi dodeksil benzen sulfonat. Oke ya. Nah, itu diagram aryl pembuatan dodeksil benzen sebagai salah satu contoh dari proses alkilasi. Nah, ini untuk pembuatan tetraetilet nih. Kita mau bikin TEL. Nah, ya. Jadi bahan bakunya PBNA, ya, timbal natrium dalam bentuk padatan nih, PBNA. Kemudian agentnya itu metil klorida menjadi TEL tambah PB tambah NaCl, ya. Nah, ini salah satu bagannya atau diagram proses dilakukannya dalam autoclave ya. Ini berarti saudara kalau dilakukan dalam autoclave suhunya tinggi dan bentuknya jadi gas ya. Nah, nih. Kemudian lead sodium alloy-nya, paduan PBNA-nya lead sodium alloy, paduannya itu dimasukkan nih, batangnya itu dimasukkan ke sini ke dalam autoclave pada temperatur yang tinggi. Kemudian dimasukkan metil kloridanya ke sini. Set. Nah, kemudian di agitator shaft itu artinya si autoclave-nya itu diputar ya, diputar sehingga nanti terjadi proses reaksi di sini, sehingga terjadi proses reaksi. Nah, ini maksud ada kondensasi dan sebagainya ini fungsinya adalah karena di sini kan terbentuk gas-gas, PB-nya nanti
ada gas-gasnya ya, etil kloridanya juga terbentuk gas juga ya, nih gasnya. Karena bentuknya ini adalah uap ya, gas fasanya nanti akan terbentuk gas. Ya. Nah, tekanannya tinggi, tekanannya 30 sampai 60 PSI. Sehingga nanti terbentuk gas, sehingga nanti perlu dikondensasi nih gas-gasnya itu. Ya, perlu dikondensasi. Nah, nanti kalau sudah selesai baru kita pisahkan di sini. Dipisahkan si TL-nya ya. Ini silahkan saudara baca sendiri mekanisme daripada proses yang ada di dalam autoclave. Ya, produk dari autoclave ini nanti didistilasi untuk memisahkan. Nanti ada etil klorida, TEL, dan larutan NaCl yang tidak bereaksi. Jadi nanti produknya itu akan ngumpul di autoclave ini batch ya sistemnya. Akan ngumpul di autoclave ini, PBTL, nanti webbooknya PB, TEL-nya, kemudian ada PB yang tidak bereaksi, kemudian ada NaCl-nya yang tidak bereaksi. Nah, nanti akan dipisah-pisahkan di sini melalui kolom distilasi. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya ini yang dikondensasi itu sebenarnya untuk mengembalikan si metil klorida yang teruapkan, karena di sini kan suhunya tinggi ya, sehingga metil kloridanya akan mudah teruapkan. Jadi harus dikondensasi dan dibalikan ke sini, nanti dikembalikan ke reaktornya. Jadi kalau misalnya ada metil klorida yang terkondensasi, dikembalikan dan kondensasi, dibalikin lagi ke sini. Ya. Nah, seperti itu contoh aplikasi daripada alkilasi. Ya. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh dari alkilasi ini. Anda bisa cari sendiri sebagai referensi untuk menambah wawasan. Boleh cari sendiri, banyak ya. Yang penting intinya alkilasi itu kita menambahkan atau mentautkan ya, mentautkan alkil-alkil itu ke dalam bahan baku. Tuh, ya. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang alkilasi? Silahkan. Aku paham? 1A, 1B. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan nanti kita ujian. Ada yang bertanya? Ibu izin bertanya mengenai mekanisme UAS. Iya. Silakan. Kalau mekanisme UAS itu open book atau tutup buku, Bu? Tadi udah Ibu sebutkan di awal bahwa kita akan ujian open book. Ya, tapi bukan berarti kalau ujian open book terus saudara nggak belajar. Nggak seperti itu. Jadi tetap aja saudara harus belajar, harus saudara pahami apa-apa yang sudah Ibu jelaskan itu, supaya saudara bisa jawab pertanyaan di materi UAS-nya gitu. Ya. Jadi tetap harus belajar. Jadi open book 100 menit. 5 soal, isai semua. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Kalau cukup, Ibu tutup saja ya. Ibu tutup saja kuliahnya hari ini. Nanti sampai ketemu lagi di ujian hari Senin ya, jadwalnya ya, ujian sintesis ya. Iya, Bu, Senin. Ya, sampai ketemu lagi hari Senin ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu izin live ya.